Selamat datang di modul yang kedua yang akan membahas rencana program kerja. Lamanya durasi program training bergantung pada dua faktor, yaitu berapa jumlah peserta yang akan mengikuti training. Yang kedua adalah seberapa banyak kompetensi yang akan dikembangkan. Semakin banyak jumlah peserta dan semakin banyak juga poin kompetensi yang harus kita kembangkan, maka durasi training program dapat berjalan lebih lama. Program kerja yang akan dilakukan meliputi tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah mendesain atau merancang matriks kompetensi. Melalui kegiatan pengumpulan data dengan pengamatan, diskusi, dan analisis kebutuhan development kompetensi, maka dapat disusun suatu matriks kompetensi. Matriks kompetensi ini juga akan tertuang dalam buku individual development program. Tahapan ini dapat dilaksanakan paling cepat 1 bulan dan paling lambat selama 3 bulan. Setelah merancang matriks kompetensi, kegiatan berikutnya adalah melaksanakan conduct TOT untuk para leaders. Pengertian leaders ini meliputi atasan dari para peserta. Tujuan dari training ini adalah untuk membekali para leader agar dapat melaksanakan assessment. Kegiatan berikutnya adalah conduct training need analysis. Pada kegiatan ini akan dilaksanakan asesmen untuk kandidat-kandidat atau calon peserta training. Tujuan dari training analysis ini adalah untuk menentukan sejauh mana capaian kompetensi dari calon peserta. Durasi dari aktivitas ini paling cepat dapat dilaksanakan dalam 2 minggu dan paling lambat dilaksanakan dalam 1 bulan. Kegiatan berikutnya adalah merancang training program. Dalam perancangan training program ini, kegiatan yang dilaksanakan adalah melengkapi fasilitas, peralatan, dan perlengkapan training, membuat modul-modul training dan alat peraga atau alat praktek, membuat aplikasi Learning Management System atau LMS. Durasi program ini paling cepat dapat dilakukan 3 bulan dan paling lambat 6 bulan. Setelah desain training program, kegiatan berikutnya adalah conduct training. Pada tabel rencana ini diasumsikan akan dilaksanakan 2 batch training, yaitu batch 1 dan batch 2. Durasi dari kelas training ini paling cepat 1 bulan dan paling lambat 2 bulan. Setelah melaksanakan conduct training, maka kegiatan berikutnya adalah monitoring OJT. Pada conduct monitoring OJT ini, kegiatannya adalah memonitor jalannya program training dari aspek pengembangan skill. Jadi, para peserta nanti akan kembali ke tempat kerjanya dan dilatih oleh seorang senior atau para leadernya, dan kita akan memonitor bagaimana sejauh mana pengembangan dari aspek skill ini. Ini memakan waktu yang cukup lama karena membutuhkan pengulangan-pengulangan sehingga peserta dapat lebih mengenal bagaimana aspek dari praktikalnya. Durasi kegiatan ini paling cepat bisa dilaksanakan dalam 3 bulan dan paling lambat dalam 1 tahun. Setelah akhir dari monitoring on the job training, maka kita dapat melaksanakan conduct assessment. Kita dapat memilih atau peserta sendiri yang mengajukan untuk dilaksanakan assessment. Jika pesertanya banyak, maka durasi conduct assessment ini juga akan lama. Sehingga paling cepat conduct assessment ini dilakukan dalam waktu 1 minggu dan paling lambat bisa dilaksanakan selama 1-3 bulan. Pada gambar ini ditunjukkan timeline dari program training dengan durasi minimum. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dapat kita lakukan secara paralel maupun secara bertahap. Pada gambar ini ditunjukkan kegiatan atau aktivitas desain matrik kompetensi dapat dilaksanakan paralel dengan kegiatan mendesain training program. Durasi dari program kerja pengembangan program training ini mulai dari desain matrik kompetensi hingga review dan assessment adalah 9 bulan. Pada gambar ini ditunjukkan timeline dari rencana kerja dengan durasi maksimal. Total waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan semua kegiatan ini adalah kurang lebih selama 24 bulan atau 2 tahun. Anda telah menyelesaikan modul yang kedua.
Silakan Anda lanjutkan ke modul berikutnya. Terima kasih.